Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-54. Maafkan Bening, Bude, ucapku menghampiri lalu kupeluk tubuhnya. Bening dan Mas Sigit sudah tidak cocok. Bude jangan kecil hati ya. Imbuku mengusap-usap punggungnya. Iyonduk, apa benar Sigit kawin lagi? Tanyanya seperti masih ragu. Benar Bude, siapa yang bilang sama Bude? Ibu ya. Endak, Dayat yang cerita. Kowe endak pernah jujur karo Bude. No ponduk. Bening enggak tega, takut Bude sedih. Bude memang sedih, tapi Bude malah kasihan sama kowe ning. Sigit kok, yo iso berubah. Dulu, Sigit iku anak yang baik, nurut sama Bude. Bude berjuang supaya dia bisa kuliah, supaya bisa kerja di kantoran, sukses masa depan. Tapi, kok malah jadi kayak ngene. Sigit salah didik, Sigit kena pengaruh Niken. Sabar ya Bude. Kowe yang menderita ning. Kowe malah ditinggal kawin lagi. Anak Uwidan. Enggak apa-apa Bude. Bening sudah ilas. Tapi, Bude enggak ilas kalau rumah itu diambil Niken karo anak-anak Bude udah niat omah iku untuk cucu-cucu aku. Terutama cah lanangmu. Si Bima ning. Bima iku penerus kakeknya. Bima iku kowe tau mirip sopo. Mirip kakek Ening. Almarhum suamiku. Aku tersentak kaget. Kutoleh ke arah Mas Elang. Mas Elang hanya diam. Jelas. Sebab dia tak paham apa-apa. Aku yang kebingungan. Ragu seketika mengganggu pikiran. Bude Asi beneran sudah sembuh atau sekarang dia malah kumat lagi ya? Setauku dia tak pernah menikah. Kemarin mengaku-ngaku kalau Mas Sigit anaknya. Sekarang dia bilang Bima adalah cucu lanang penerus keturunannya. Malah dia bilang kalau bungsuku itu mirip dengan almarhum suaminya. Suaminya yang mana? Sepertinya Bude Asi mulai linglung lagi. Mas Agung ternyata hidup lagi. Dia menitis pada angkmu si Bima. Ning. Celotehnya lagi makin ngawur. Kedua matanya kian redup. Basah di kedua sudutnya. Mas Agung pati endak rela rumah hasil jerih payahnya malah dinikmati oleh orang lain. Bantu Bude ya Ning. Omah iku buat Bima cah lanakmu. Ayo, kita usir Niken sekarang Nduk. Desaknya mengguncang lenganku. Iya Bude, nanti kami akan bantu Bude. Sekarang saya dan Bening mau pergi keluar dulu ya. Bude di sini saja. Jagain warung. Jagain cucu Bude si Bima ya. Mas Elang membujuknya. Endak nak Elang. Bude sudah siap-siap dari tadi mau ke rumah Bude. Tapi terhalang karena Bening endak mau ngantar. Sekarang nak Elang sudah datang. Mau ya antar Bude nak? Mau ya? Nanti sepelang saya dan Bening dari rumah Nek Ayang ya Bude. Tidak, Bude endak mau nanti-nanti. Harus sekarang. Tapi Bude, aku menyela. Yo wes, kalau kalian memang sibuk dan endak mau bantu Bude. Biar Bude naik angkot saja. Bude tahu kok caranya ke sana. Bude Asi bergerak pergi. Berjalan menuju pintu depan. Aku dan Mas Elang saling tatap. Ya sudah, kita ikuti saja apa maunya Bude kamu itu Ning. Sergah Mas Elang membalikkan badan lalu menyusul Bude Asi. Masalahnya, kita bakal malu Mas. Bude ingin mengusir mertuaku dari rumah itu. Mana mungkin dia mau pergi. Itu rumah mereka yang diakui oleh Bude. Sepertinya Bude belum sehat. Dia masih gelindur. Kita kok ngikutin permintaan orang ngelindur. Yang ada kita ikut diteriaki gawaras Mas. Sergahku tak setuju sambil menjejeri langkahnya. Kita coba saja dulu. Kita ikuti keinginannya. Siapa tahu itu memang beneran rumah Bude Asi. Gimana? Apa buktinya Mas? Endak ada. Kita ikuti saja dulu maunya apa. Nanti di jalan kita bujuk lagi supaya dia mau pulang. Sabar. Ayo masuk ke mobil. Kamu udah pamit sama ibu dan Bima belum? Jadi kita benar-benar pergi ini. Jadi. Pertama kita mengawal Bude ke rumah ibu mertuamu.
Lalu setelah itu kita ke rumah Nek Ayang. Baiklah, ucapku mengalah. Bergegas kembali masuk ke dalam rumah. Minta izin kepada ibu. Menitipkan warung kepada Kak Runi dan Mas Dayat. Lalu kembali ke arah mobil Mas Elang. Aku memilih duduk di jok tengah. Biar bisa sekalian menjaga Bude Asih. Khawatir tiba-tiba dia kumat lalu melompat keluar. Bisa berabe nanti. Mobil mulai bergerak. Dia terlihat sangat tenang di dalam mobil. Sementara aku semakin gelisah. Entah apa yang akan aku katakan kepada mertuaku dan kakak-kakak iparku di sana nanti. Yang jelas kami pasti akan diusir dan diteriaki orang gilo. Duh Bude, kenapa sih harus begini? Mas Agung pernah berpesan, kalau aku harus menjaga amanahnya. Ternyata aku gagal. Niken menguasai rumah itu. Mentang-mentang dia sudah mengakui Sigit sebagai anaknya. Dalam perjanjian bukan seperti itu. Endak ada itu. Kugaruk kepalaku yang tak gatal. Bude Asih mulai meracau lagi. Ada nama baru yang sebut-sebut. Mas Agung. Entah di mana pula dia comot nama itu. Bude. Kalau boleh tahu. Mas Agung itu siapanya Bude? Tanya Mas Elang menoleh ke belakang. Mungkin dia juga mulai jengah karena Bude menyebut terus nama itu. Ya suami Bude lah. Bapaknya si Sigit. Jawab Bude terlihat semringah. Sepertinya dia sangat senang mengenang nama itu. Oh papanya si Sigit. Jadi Sigit itu anaknya Bude. Bukannya anak Bu Niken. Lanjut Mas Elang. Niken itu cuma minjem. Sigit itu anakku karo Mas Agung. Niken endak punya anak lanang. Anak lanangnya meninggal saat umur setahun. Ketabrak mobil di depan rumah Ikulo. Niken gak iso nerimo kenyataan. De stres. Gilo. Malah ngaku-ngaku calanangku sebagai anakannya. Sigit iku anak kuning. Kowe percaya karo aku kan Ning? Bude menoleh ke arahku. Menatap tepat di manik mataku. Tatapan yang begitu memohon. Memohon agar aku percaya dengan kalimatnya. Entah kenapa. Semakin dia memohon. Semakin aku tak percaya. Entahlah. Oh begitu ceritanya. Mas Elang bergumam. Sepertinya dia mulai percaya dengan warayan tak masuk akal Bude Asih. Iyo Nak Elang. Nak Elang percaya karo Bude. Tanya Bude menatap ke arah Mas Elang. Percaya Bude. Sangat percaya. Sahut Mas Elang cepat. Alhamdulillah. Akhirnya ada juga yang percaya. Terima kasih Nak Elang. Tapi, kok Bining sepertinya endak percaya ya? Waduh, dia tahu aku enggak percaya. Kok bisa? Dia beneran sters, ngawur, ngelindur atau punya indera keenam yang bisa membaca pikiran orang. Bening juga percaya sama Bude. Iya kan Ning? Kamu percaya sama Bude Asih kan? Mas Elang menatapku lewat kaca spion di depannya. Matanya mengedip sebelah kanan. Aku paham kalau itu adalah kode agar aku mengiyakan. Kini ku tahu. Ternyata Mas Elang juga tak percaya pada kalimat ngawur Bude Asih. Dan dia ingin aku juga pura-pura percaya. Aku ikuti saja rencananya. Iya Bude. Bening percaya kok sama Bude. Jawabku kemudian. Terima kasih Ning. Kowe iku menantuku. Bukan menantu Niken. Iya Bude. Sigit iku anak Bude karo Mas Agung. Iya Bude, tapi, kalau boleh tahu, Bapak, maksudku suami Bude yang bernama Agung itu, sudah meninggal ya Bude? Kapan meninggalnya? Apakah sebelum Mas Sigit lahir? Mas Sigit enggak tahu ya Bude, kalau bapaknya itu bernama Agung. Ya endak, Sigit endak tahu kalau Bude ini ibu kandungnya. Niken endak mau jujur. Niken marah kalau Bude mau terus terang. Niken ngancam Bude akan membawa Sigit pergi jauh kalau Bude bilang-bilang. Niken malah mengambil surat rumah Bude sebagai jaminan. Aku dan Mas Elang sontak saling tatap. Kalimat terakhir ini membuatku semakin bingung. Kok Bude makin tinggi saja ngayalnya ya? Segala surat rumah dia bawa-bawa. Ning, mintakan surat rumah Bude sama Niken Yonduk. Surat iku mau Bude kasihkan karo kowe. Rumah iku buat kowe nduk. Buat Bima. Wanita itu kembali memelas. Entahlah. Aku semakin bingung. Jadi surat rumah Bude di tangan Bu Niken. Mas Elang yang duluan bertanya. Iyole, Niken maksa Bude. Kalau endak Bude kasih, De mau bawa kabur Sigit jauh.
Kapan Bu Niken mengambil surat rumah itu? Bude ingat. Selidik Mas Elang lagi. Dulu. Zaman Mbien. Sek-sek. Tak inget-inget. Waktu itu Bude lagi tidur. Niken datang karo suamin. Karo Ambar juga karo Sekar. Bude masih ingat. Iyo loh. Kok? Bude ingetnya Niken datang karo anak lanang si Jio. Opo iki Sigit Yoning? Bude kok lupa? Lupa apa Bude? Coba pelan-pelan inget ayo. Bujukku mengelus punggung tangannya. Lah iyo Ning. Bude ingat. Niken datang ke rumah Bude. Waktu itu Bude sedang kalut banget. Mas Agung ketabrak mobil. Mas Agung meninggal karo. Sek-sek. Sigit iku. Ning. Sigit iku anakku toh. Astaga. Bude malah ragu sekarang. Wah ini harus putar balik. Aku tak mau dipermalukan oleh mertua dan ipar-iparku. Mas. Balik aja yuk. Ini enggak benar loh. Bude makin ngawur saja ini. Usulku pada Mas Elang. Tidak Ning. Justru aku makin penasaran. Bude sepertinya sangat tertekan Ning. Dia begitu tertekan selama ini harus menyimpan rahasia kelam hidupnya. Setelah mengalami hidup terlunta-lunta di jalanan selama ini, membuat pikirannya tak lagi stabil. Rahasia yang dia simpan selama ini pelan-pelan mendesak di dalam otaknya. Budemu itu tidak linglung Ning. Dia cuma tertekan. Loh, bening kowe pikir Bude linglung toh? Kowe pikir Bude gila begitu? Tiba-tiba Bude Asi menghantak lenganku. Tidak Bude, bening tidak berpikir seperti itu. Jangan salah paham Bude. Lah, iku Elang ngomong opo? Mas Elang hanya menduga-duga. Jangan diambil hati ya Bude. Kita jadi ke rumah Bude kan? Kowe harus bisa merebut surat rumah itu dari tangan Niken. Iya Bude. Hening. Tak ada lagi yang berbicara. Mungkin tenggelam dalam pikiran masing-masing. Pikiranku makin kacau. Mungkin sekacau pikiran Bude Asi. Makanya bicaranya makin ngawur. Tadi katanya anak Bu Niken yang meninggal ketabrak mobil. Barusan dia bilang suaminya yang ketabrak mobil. Entahlah. Gang yang ini kan Ning. Rumah mertua kamu. Mas Elang membuyarkan lamunanku. Oh iya Mas. Benar yang ini. Sahutku setelah memastikan. Rumah Budele. Bukan rumah Niken. Sergah Bude Asi lantang. Iya Bude. Rumah Bude. Sahut Mas Elang dengan sangat sabar. Mobil memasuki halaman. Lalu berhenti tepat di samping sebuah mobil mewah yang lebih dahulu parkir di sana. Kupindai mobil itu. Aku seperti mengenalnya. Tapi, aku lupa kapan dan punya siapa. Sepertinya sedang ada tamu Ning. Mas Elang berpikiran yang sama. Karena itu bukan mobil Mas Wisnu. Lagi pula Mas Wisnu sudah tak tinggal di rumah itu lagi sejak peristiwa di hotel waktu itu bukan. Lalu mobil siapa? Masa mobil Yosa? Kan Yosa di penjara. Gimana Bude? Jadi kita minta surat rumahnya. Sedang ada tamu sepertinya. Piye Bude? Endak-enak toh kita ngusir Bu Niken saat seperti ini. Tanya Mas Elang menoleh ke belakang. Ora mikir, meskipun Niken sedang ada tamu Uwong Sugih, Bude endak akan urung ngusir mereka dari omah Bude. Ayo turun Ning. Buka pintune. Bude Asi malah terlihat tak sabaran. Gimana Mas? Tanyaku kebingungan. Ya sudah kita turun saja. Kita ikuti keinginan Bude. Baiklah. Lindungi kami ya Allah. Bismillah. Ucapku lalu membuka pintu mobil. Pelan-pelan aku tuen. Sengaja mengulur waktu berharap Bude Asi berubah pikiran. Tetapi dia malah semakin tak sabaran. Cepetan lo Ning. Kok, koyok keong ngono toh jalanmu. Awas. Biar Bude di depan. Wanita itu menerobos mendahuluiku berjalan masuk ke dalam rumah. Sabar Bude. Sabar. Sergahku mempercepat langkah mengikutinya. Mas gimana ini? Panikku menoleh ke belakang. Mas Elang tentu saja tertinggal jauh karena langkahnya tak selincah langkah kami. Tongkat penyangga belum juga lepas dari ketiaknya. Terus saja Ning. Aku nisus. Sahut Mas Elang. Ku percepat langkah menjejeri kaki Bude yang kian terburu. Kami sudah masuk ke dalam rumah-rumah yang pintunya terbuka itu. Langsung menerobos ruang tamu. Kosong tak ada siapa-siapa di sana. Bude melanjutkan langkah ke ruang tengah. Terdengar suara riuh dari sana. Orang berbincang dan sesekali terdengar tawa. Sepertinya penghuni rumah ini sedang bersuka cita.
Langkah Bude mengarah ke sana, dan aku mengikutinya. Syukurlah kalian akhirnya bebas juga. Ibu lega sekali. Terdengar suara ibu mertuaku. Pokoknya kowe endak boleh kalah di sidang ceraimu yang selanjutnya Le. Rebut semua anak-anak itu. Lanjutnya. Aku tersentak kaget. Apa maksud kalimatnya? Siapa yang mereka maksudkan? Iya Git. Buat si Bening menderita. Bila kita berhasil merebut anak-anak dari tangannya, pasti dia juga pasti gila seperti Bude. Hahaha. Itu suara Mbak Ambar yang langsung disambut tawa oleh semuanya. Entah siapa saja yang ada di sana. Bude Asih refleks menghentikan langkahnya. Sepertinya dia juga terkejut, sama sepertiku. Aku juga menghentikan langkah. Padahal jarak kami sudah sangat dekat dengan ruang tengah. Bude lalu menoleh ke belakang, menatapku dengan begitu sayu. Git, dia menyebut nama Git. Apakah maksudnya Mas Sigit? Apakah Mas Sigit sudah bebas? Kau bisa. Iyo Git, kowe inget budemu. Kowe inget toh, kalau dulu itu budemu juga sempat linglung gara-gara kehilangan anaknya yang kecelakaan karo pademu. Terpaksa ibu menyerahkan kowe sama dia. Pura-pura kalau kowe adalah anaknya yang mati itu. Nah, buat Bening podo koyo budemu. Rebut anak-anakmu. Biar Bening gila. Podo koyo budemu. Balaskan sakit hati ibu Yole. Bersambung.